Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di akhir pekan ini. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa di surga. Kalau pagi hari ini kami masih boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Engkau. Dan juga kesempatan untuk kembali merenungkan firman-Mu. Untuk itu Bapa, marilah Engkau menolong kami agar kami boleh mengerti akan firman-Mu dan terlebih mampu melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, perenungan kita hari ini saya beri judul Mengasihi Sesama Tanpa Pembatas. Bahan bacaan terambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai ke 37. Namun yang menjadi pembahasan kita hanya di ayat yang ke-36 dan 37. Demikian bunyinya. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam bacaan kita hari ini, Yesus mengatakan bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ketika mengasihi menjadi hukum yang terutama, maka kasih hendaknya menjadi titik tolak semua perbuatan dan tindakan hidup kita. Cara hidup dan perilaku kita harus berakar pada kasih. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan cinta yang besar merupakan tantangan bagi kita yang mudah tergoda untuk lebih mengutamakan diri sendiri. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama adalah bagian yang tak terpisahkan. Seseorang tidak dapat mengatakan dia mengasihi Allah apabila dia tidak mengasihi sesamanya. Hubungan kita dengan Tuhan sangat tergantung bagaimana kasih kita terhadap sesama. Jadi saudara-saudaraku, ketika kita mengasihi Tuhan, berarti kita juga mengasihi sesama. Ketika kita tidak mengampuni orang lain, Tuhan pun tidak mengampuni kita. Dalam Matius 22 ayat 39 dikatakan, hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hal ini menyatakan bahwa mengasihi sesama sama kedudukannya dengan mengasihi Tuhan. Sama pentingnya dan karena itu harus berjalan secara bersamaan. Nah saudara-saudaraku yang terkasih, bagi kita orang Kristiani, karena Allah itu adalah kasih, dan kita yang merupakan ciptaannya yang dirancang dalam gambar dan rupa Allah. Maka sebagai produk kasih itu kita juga diharapkan dapat mengasihi tanpa batas. Sebab saat kita mengasihi tanpa batas, kasih Allah juga akan melimpah dalam hidup kita melalui orang lain yang mengasihi kita juga dengan tulus. Mengasihi dan dikasih dengan tulus itu adalah sebuah anugerah. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pada akhir tahun 2015, dunia sempat dihebohkan setelah beberapa media internasional seperti Reuters, BBC, dan Daily Mail. Mereka ramai-ramai memberitakan tentang sebuah tembok yang diberi julukan Wall of Shame. Tembok ini berada di wilayah kota Lima, Peru, yang dibangun sepanjang 10 km dan tingginya 3 meter. Di bagian atasnya terdapat kawat berduri sehingga orang-orang tidak dapat memanjatnya. Tembok ini dibangun untuk memisahkan dua kubu, yaitu kubu kumpulan orang kaya
dan kubu kumpulan orang miskin, agar orang miskin tidak dapat mencuri dari orang kaya. Kemiskinan membuat angka kriminalitas menjadi tinggi di Peru, sehingga tembok ini telah dikecam oleh banyak negara dan lembaga kemanusiaan. Banyak orang menuntut agar tembok ini dihancurkan karena seperti namanya Wall of Shame, tembok ini merupakan aib yang tidak berperi kemanusiaan. Saudara-saudaraku, Wall of Shame adalah salah satu tembok yang kelihatan oleh mata yang memisahkan dua kubu. Masih ada tembok-tembok lain seperti tembok Berlin dan sebagainya. Tembok ini menjadi penghalang bagi kedua kubu untuk berinteraksi dan bahkan untuk menyatakan kasih di antara mereka. Tetapi tanpa disadari, di dalam hidup manusia banyak sekali tembok pemisah yang telah kita bangun. Sayangnya, tembok ini seringkali kasat mata sehingga membuat orang tidak sadar dan tidak mencermatinya. Prinsipnya sama seperti tembok Peru, yaitu memisahkan antara kubu yang satu dengan yang lainnya. Tembok pemisah yang tak kelihatan mata bisa saja pemisah antara yang kaya dan miskin, atau perbedaan suku, perbedaan warna kulit, perbedaan status sosial, perbedaan kepintaran dan sebagainya. Dan dampaknya adalah sering kali kita melihat orang berdasarkan hal-hal seperti ini dan membuat kita memilih-milih orang yang cocok dengan kita. Seringkali kalimat ini muncul. Dia bukan berasal dari suku kami. Kami tidak mau bergaul dengannya. Dia beda kasta dengan saya tak mau dekat dengannya. Dia miskin, pasti dia mau berteman dengan saya untuk mencari keuntungan. Dan masih banyak lainnya. Hal-hal tersebut diucapkan dengan maksud merendahkan dan membuat tembok pemisah. Terlebih lagi hal ini sering terjadi juga di dalam gereja Tuhan. Tempat yang seharusnya menerima semua orang. Tetapi di dalamnya terdapat banyak pemisah satu dengan yang lain. Hal ini sungguh menyedihkan dan memalukan. Jika Tuhan melihat kondisi gereja Tuhan dan umatnya seperti ini, apakah Tuhan akan tersenyum? No. Hal serupa juga terjadi sudah ada sejak dahulu dalam umat Tuhan di Israel. Israel terkenal sebagai bangsa yang memiliki banyak tembok pemisah. Karena Israel tidak mau bergaul dengan bangsa lain. Mereka menganggap diri mereka adalah bangsa pilihan dan bangsa lain adalah kafir. Sesama golongan petinggi di Israel pun saling membenci. Golongan Farisi dan Saduki pun tidak mau berbaur. Orang kaya dan orang miskin memiliki kesenjangan. Golongan terpelajar dan tidak terpelajar pun terdapat tembok pemisah. Tentunya masih banyak lagi lainnya. Ini sungguh-sungguh menyedihkan. Saudara-saudaraku, Lukas 10 mengisahkan tentang seorang ahli Taurat yang datang untuk mencobai Yesus dengan menanyakan bagaimana cara seseorang memperoleh hidup yang kekal. Tapi Yesus pun menjawab sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dan sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus menekankan tentang hukum kasih yang merupakan kegenapan dari seluruh hukum Taurat. Nah, uniknya Lukas menulis dengan jelas bahwa para ahli Taurat itu hendak membenarkan dirinya dan berkata, siapakah sesamaku manusia? Pertanyaan ini perlu dicermati. Mengapa ahli Taurat ini tidak menanyakan tentang kasih terhadap Allah? Jawabannya sederhana. Karena dia adalah seorang ahli Taurat. Artinya dia sudah melakukan semua hal yang tertulis dalam kitab suci sebagai wujud kasihnya terhadap Allah. Tak perlu diragukan lagi. Lalu mengapa Lukas menulis untuk membenarkan dirinya? Ternyata Lukas melihat ada maksud terselubung dari pertanyaan ini. Seperti yang telah dikatakan bahwa Israel dikenal memiliki tembok pemisah di antara mereka. Jadi pastinya ahli Taurat ini pun hanya mengasihi sesamanya yang merupakan ahli Taurat atau orang-orang yang selevel dengan mereka. Ahli Taurat ini ingin mendapatkan pujian
dari Yesus tentang apa yang ia anggap benar dan apa yang telah ia kerjakan. Namun apa jawab Yesus? Yesus menjawab dengan sebuah perumpamaan. Seperti kita baca dalam Lukas 10 ini. Ada seseorang yang sedang lewat di perbatasan kota Yerusalem dan Yeriko. Dia dirampok habis-habisan dan hampir mati. Lalu lewatlah seorang imam. Dan imam ini kalau diibaratkan hari ini adalah seperti pendeta atau hamba Tuhan di gereja. Seharusnya hati seorang imam adalah hati yang mengasihi, menolong. Tapi apa yang dilakukan? Bukannya menolong, malah ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu lewat pula seorang Lewi. Lewi diibaratkan hari ini seperti majelis atau aktivis gereja. Mereka pun bukannya menolong, tetapi melakukan hal yang sama seperti imam melakukan, yaitu melewatinya dari seberang jalan. Mengapa imam dan orang Lewi ini berlaku demikian? Pertama, kemungkinan mereka berpikir bahwa ini belum tentu orang Yahudi. Jadi ada sebuah kenajisan jika bergaul dengan orang yang bukan Yahudi. Dan yang kedua, mungkin mereka tidak mau menyentuh karena jika seandainya orang ini mati, maka mereka akan menjadi najis. Sebab pada zaman itu orang mati tidak boleh disentuh. Tetapi masalahnya orang ini belum mati. Jadi sungguh menyedihkan jika mereka tidak menolong. Kemudian datanglah seorang Samaria. Samaria bagi orang Yahudi adalah bangsa yang najis. Awalnya bangsa Samaria adalah orang Israel juga. Tetapi karena mereka telah kawin campur pada saat pembuangan ke Asyur, mereka sudah tidak murni lagi bangsa Israel. Maka dari itu mereka dianggap sebagai orang yang najis. Israel tak mau bergaul dengan Samaria. Namun jika kita melihat kisah ini, justru orang yang najis itulah yang menolong orang sekarat ini. Bukan hanya menolong, tetapi juga berkorban banyak. Membalut lukanya, membawanya ke penginapan, merawatnya dan memastikan bahwa orang ini akan sembuh pulih. Lalu orang Samaria ini pun tidak ada bertanya dahulu kepada orang yang sekarat sebelum menolongnya. Apakah dia itu orang Samaria atau orang Yahudi? Satu hal yang dia tahu bahwa orang ini harus ditolong. Itulah yang membuat satu hal yang dia tahu bahwa orang ini harus ditolong. Itulah yang membuat orang Samaria ini menunjukkan kasihnya kepada orang sekarat itu tanpa batas. Setelah menyampaikan perumpamaan ini, saudara, Yesus bertanya, siapakah dari ketiga orang ini yang menurutmu adalah sesama manusia dari orang yang sekarat itu? Dan ahli Taurat itu pun menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Ahli Taurat tak mau menyebut orang Samaria karena najis. Yesus dengan satu kalimat pemungkas menutup percakapan mereka dengan berkata hanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, pernyataan Yesus ini menohok hati ahli Taurat ini. Perbedaan dan keberagaman itu ada dan nyata, saudara. Bahkan Tuhan pun mengizinkan semuanya itu ada. Perbedaan dan keberagaman bukanlah satu hal yang perlu diperdebatkan dan menjadi penghalang untuk berkarya. Tuhan sadar bahwa perbedaan itu ada, tetapi Dia tidak pernah mempermasalahkannya. Maka dari itu Tuhan meminta kepada umatnya untuk mengasihi sesama manusia. Tuhan tak pernah berkata kasihilah sesamamu manusia yang satu suku atau satu status sosial atau yang hanya satu warna kulit dan sebagainya. Tidak, Tuhan hanya berkata kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, saudara-saudaraku, tidak ada pembatas di antara umat manusia. Kasih sudah seharusnya menghancurkan segala tembok pemisah. Karena memang itulah jati diri kasih. Melalui semua batas-batas yang dibuat manusia. Mari bersama-sama hari ini kita belajar untuk mempraktekkan kasih itu. Dan mulai menghancurkan tembok pemisah yang dibangun di antara kita. Pergilah dan perbuatlah demikian. Karena kasih sudah seharusnya menghancurkan segala tembok pemisah. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, kalau firman-Mu mengajarkan kami untuk mengasihi
mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh karena Engkau telah lebih dahulu mengasihikan, dan juga mengasihi sesama dengan tulus tanpa membeda-bedakannya. Jangan biarkan hati kami mengeras ya Bapa, tetapi lembutkanlah hati kami dan mampukanlah kami untuk dapat mengasihi orang lain, bahkan orang-orang yang memusuhi kami, dan mampukanlah kami untuk mempraktekkan kasih itu dan mulai menghancurkan tembok-tembok pemisah yang telah terbangun di antara kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu, dan juga menyerahkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita semua di sepanjang hari ini.